Perkenalkan, nama saya Gisela Sanggaria. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana program-program ini bisa berjalan. Yang pertama itu adalah perhitungan nilai, yang kedua pemesanan tiket pesawat, yang ketiga perentalan mobil, yang keempat menentukan nilai, dan yang kelima adalah pembayaran parkir. Baik, yang pertama itu memasukkan nilai, jadi kita yang akan didapatkan itu seperti ini. Jika saya memasukkan 78 dan UTS-nya 90 dan UAS-nya 67, maka hasil ini akan muncul adalah IPK-nya berapa, yaitu 76,1 dengan predikatnya itu B. Untuk melihat elemen-elemen yang ada pada program ini, kita bisa menekan Ctrl Shift I atau inspect di klik kanan seperti ini. Itu yang pertama itu adalah tag HTML yang menandakan kita menggunakan HTML, lalu tag head yang berfungsi untuk memunculkan informasi-informasi untuk program seperti ini, title yaitu satu perhitungan nilai yaitu sebagai judul pada tab ini. Ini karena saya membuat kotak seperti ini, jadi saya harus membutuhkan text style. Itu saya beri nama dengan box, lalu dengan width 600 pixel, height 200 pixel, border 1 pixel berwarna hitam, dan juga border radius 10 pixel. Border radius itu berfungsi untuk melengkungkan seperti ini, membuat lengkungan. Dan juga selanjutnya pada tag body yang badan dokumen yaitu ada tag H3 itu nama dan name, lalu ada tag div ID box dengan ID box yaitu menandakan akan menyambungkan div ini dengan style yang telah saya buat di atas, lalu tag center agar tulisan yang ada ini berada di tengah, lalu ada tabel, dan juga di dalam center ini ada masukkan nilai Anda dengan H1 atau heading 1, dan itu selanjutnya ada table dengan border 0, lalu pada body dari table itu terdapat beberapa baris dan kolom. Itu pada baris pertama yaitu baris pertama di kolom pertama itu terdapat tulisan tugas dan juga titik 2, lalu ada input dengan type text, nama nilai dan ID nilai 1. Nama nilai 1, ID nilai 1. Jadi kita bisa menginputkan teks ke dalam sini seperti ini. Dan juga di baris selanjutnya ada tulisan UTS, lalu titik 2, dan input type lagi dan nama nilai 2 dan ID nilai 2 juga. Lalu ada UAS dan titik 2, dan juga input text dengan nama, nilai 3 dan ID nilai 3. Lalu selanjutnya lagi ada 3 kolom lagi karena saya menginginkan agar hasil ini sejajar dengan kolom input di atas, jadi saya menaruh hasil ini pada kolom ketiga juga seperti ini dengan type submit, name submit, value hasil, on klik nilai, dan nilai akan dijelaskan di script seperti ini dengan type text JavaScript. Function nilai itu variabel-variabel yang akan dideklarasikan itu nilai 1, nilai 2, nilai 3, hasil, dan IPK. Nilai 1 itu didapatkan dari nilai 1 yang telah saya tuliskan di atas, yaitu jadi ditulisnya seperti ini, document.getElementById nomor 1, nilai 1.value, lalu nilai 2 dari document.getElementById nilai 2.value, nilai 3 itu document.getElementById nilai 3.value. Untuk hasil itu bisa didapatkan dari rumus perhitungan. Seperti ini, jika nilai 1 kali 0,20 ditambah nilai 2 kali 0,30 ditambah nilai 3 kali 0,50. Dan untuk mendapatkan predikatnya kita harus menggunakan if else. Jadi if hasil lebih besar dari 80 dan jika hasil lebih kecil sama dengan dari 100, maka IPK yang didapatkan adalah A. Else if hasil lebih besar dari 69 dan hasil lebih kecil sama dengan 80, maka IPK B. Else if hasil lebih besar dari 55 dan hasil lebih kecil sama dengan 69, maka IPK C. Else if hasil lebih besar dari 38 dan hasil lebih kecil sama dengan 55, maka IPK D. Dan else IPK E.
else di sini tidak dituliskan lagi kondisinya karena else ini sudah bagian terakhir, jadi else ini menandakan jika kondisi yang muncul adalah bukan dari kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka IPK yang muncul adalah E. Alertnya itu yang akan muncul adalah IPK dan predikat. IPK itu merupakan hasil dan predikat itu merupakan IPK. Kita akan coba lagi. Jika nilainya 90, nilai tugas 90, UTS juga 90 dan UAS 80 hasil, dia akan mendapatkan IPK 85 dengan predikat A. Baik, selanjutnya nomor 2 itu pemesanan tiket pesawat. Di sini terdapat pilihan kelas berupa ekonomi, VIP, dan tujuan berupa Bandung, Yogyakarta, dan Bali, dan jumlah tiket. Kita bisa memasukkan jumlah tiketnya di sini. Lalu totalkan. Untuk melihat elemen-elemen yang digunakan pada program ini, silakan kembali memilih Ctrl Shift I atau inspect seperti ini. Dan pada teknik awalnya itu sama seperti sebelumnya. Di head juga titelnya 2 pemesanan tiket pesawat, lalu stylenya sama seperti sebelumnya. Lalu di body ada juga H3, nama dan NIM, lalu div ID untuk menyambungkan dengan style box. Lalu di sini saya menggunakan tag form dan nama form. Lalu ada center agar tulisan berada di tengah sama seperti sebelumnya. Lalu H1 masukkan pemesanan Anda, dan pada tabel border 0 terdapat beberapa baris dan kolom. Baris pertama itu pilihan kelas, titik 2 dan juga select, dan type text, nama kelas ID. Jadi text select ini digunakan untuk memilih data dari pilihan yang disediakan menggunakan tag option. Di dalamnya itu optionnya berupa ekonomi, VIP, dan pilihan. Tetap pilihan ini selected disabled, jadi tidak bisa dipilih. Lalu di baris selanjutnya ada tujuan, titik 2, select juga untuk memilih beberapa pilihan. Optionnya itu Bandung, Yogyakarta, Bali. Lalu ada jumlah tiket, titik 2. Lalu input dengan type number, jadi kita bisa menuliskan angka dari jumlah tiket yang diinginkan. Lalu selanjutnya, di baris selanjutnya ada 3 kolom lagi, dan kolom ketiga itu input dan type button, lalu totalkan, on klik pemesanan. Jadi kita menekan totalkan, yang akan muncul adalah program dari pemesanan dengan menggunakan JavaScript seperti di bawah ini. Function pemesanan, variabel yang ada itu variabel kelas yang dideklarasikan dari document.from.class.value, var tujuan document.from.tujuan.value, var jumlah juga sama, dokumen form jumlah.value, variabel HT atau harga tiket 0,0, variabel HSD atau harga sebelum diskon 0,0, variabel diskon, variabel harga total. Kita menggunakan if else. Yang pertama itu jika kelas sama dengan ekonomi dan tujuan Bandung, maka harga tiket adalah 800.000, dan jika kelas ekonomi dan dengan tujuan Yogyakarta, maka harga tiket 600.000, dan jika tujuan selain Bandung dan Yogyakarta, maka harga tiket adalah 1 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya, jika memilih kelas selain ekonomi yaitu VIP dan tujuan yang digunakan adalah Bandung, maka harga tiket adalah 1.200.000, dan jika kelas VIP dengan tujuan Yogyakarta, maka tiket harganya 1 juta, dan jika kelas VIP dengan tujuan selain Bandung dan Yogyakarta atau Bali, harga tiketnya itu 1.500.000. Dan untuk mendapatkan harga sebelum diskon, kita juga menggunakan rumus perhitungan, itu jumlah kali HT atau harga tiket.
jika jumlah lebih besar sama dengan dari 10, jika jumlah tiket lebih besar dengan 10, diskon yang didapatkan adalah 5%. Jadi diskon sama dengan 0,05 kali harga sebelum diskon. Atau jika jumlah selain lebih dari 10 atau lebih kecil dari 10, diskonnya adalah 0%. Untuk mendapatkan harga total, digunakan juga rumus harga sebelum diskon dikurangi diskon. Jadi hasil yang akan didapatkan di alert yaitu harga sebelum diskon sama dengan hasil dari HSD atau harga sebelum diskon juga, dan diskon sama dengan diskon, harga setelah diskon sama dengan harga total. Baik, kita akan mencoba. Jika saya memilih ekonomi dan tujuannya ke Bandung, tiket 8, totalkan harga sebelum diskon sama dengan 6.400.000, diskon Rp0, harga setelah diskon tetap sama yaitu 6.400.000. Jika saya memilih VIP dengan tujuan Bali, jumlah tiket 10, maka totalkan harga sebelum diskon itu adalah 15 juta, harga diskonnya itu sebesar 750.000, jadi harga setelah diskon adalah 14.250.000. Oke, soal selanjutnya yaitu perentalan mobil. Jika saya memasukkan pilihan mobil di sini Avanza dan lama sewa itu 5 hari total, jadi saya akan membayar total sewa yaitu 4 juta rupiah. Untuk melihat elemen-elemen yang ada, inspek. Pertama itu tag head masih sama, titel itu 3 perentalan mobil, lalu stylenya juga masih sama box, dan pada bagian body H3 nama dan NIM, div ID box. Sini juga saya menggunakan tag form dan nama form, lalu center seperti sebelumnya. H1 masukkan data penyewaan, lalu tabel dan border 0. Baris-baris yang ada pada tabel, baris pertama itu terdiri dari 3 kolom, pilihan mobil, titik 2, dan juga tag select, dan nama jenis dan ID juga jenis, dan pilihan yang ada yaitu Avanza, CR-V, dan Ayla. Lalu baris selanjutnya itu lama sewa per hari dalam kurung hari, titik 2, input type number, kita bisa memasukkan angka sebagai waktu dengan nama waktu, ID-nya juga waktu. Lalu baris selanjutnya lagi ada 3 kolom. Kolom ketiga bisa input type, button, value total, on click, sewa, dan sewa juga akan dijelaskan menggunakan JavaScript seperti ini. Function sewa, variabel yang ada itu jenis dari dokumen for.form.jenis.value, var waktu dari waktu, variabel harga, dan jumlah. Sini untuk mendapatkan total sewanya juga kita harus menggunakan if else, yaitu jika jenis sama dengan Avanza maka harga sewanya itu 800.000 per hari. Jika jenis sama dengan CR-V maka harganya itu 600.000 per hari, dan jika jenis bukan dari kedua di atas itu, bukan dari Avanza dan CR-V, maka harga dari sewanya itu 1 juta. Jadi di sini juga untuk mendapatkan jumlah menggunakan rumus perhitungan yaitu harga kali waktu, jadi alert yang didapatkan itu total sewa sama dengan jumlah dari perhitungan ini. Oke, kita akan coba kembali. Jika saya memilih CR-V dengan lama hari 7 hari, maka total saya akan bayar yaitu 4.200.000. Pada soal nomor 4 yaitu menentukan nilai, program ini adalah untuk menentukan yang mana nilai terbesar dan yang mana nilai terkecil. Jika saya memasukkan A itu 5, B itu 7, dan C itu 9, hasil nilai terbesarnya itu adalah 9 dan nilai terkecilnya adalah 5. Baik, untuk melihat elemen-elemennya yang ada, jadi kita Ctrl Shift I.
Yang pertama juga sama, di tag headnya ada title, stylenya juga sama. Di sini widthnya 500, size 200 pixel, border 1 pixel, border radius 10 pixel. Lalu pada bagian body H3 itu nama dan name, div ID box, form dan nama form. Lalu center H1 masukkan nilai seperti ini, table border dan border 0. Terus table body yaitu baris-baris yang ada dan juga kolom-kolomnya. Baris pertama kolom nilai A, terus ada titik 2 dan juga input type number. Jadi di kolom ketiga ini kita bisa menginputkan angka. Ini saya memberikan nama A dan ID juga A. Lalu baris selanjutnya nilai B, titik 2 dan juga input type number dengan nama B dan ID B. Lalu baris selanjutnya lagi ada nilai C, titik 2 dan input type number, nama dan ID-nya juga C. Baris selanjutnya itu ada input type button, value hasil, on click nilai, dan nilai akan dideklarasikan dari script type ini, dan function nilai. Variabel yang ada itu variabel A dari dokumen form A, variabel B dari B, variabel C dari C, variabel max dan min. Untuk mendapatkannya kita juga harus menggunakan if else. Jadi jika A lebih kecil sama dengan B dan A lebih kecil sama dengan C, maka min atau nilai terkecil adalah A. Else if B lebih kecil dari A, lebih kecil sama dengan dari A, dan B lebih kecil sama dengan dari C, maka min atau nilai terkecil adalah B. Else, jika kondisi bukan kedua dari ini, maka akan muncul min sama dengan C atau nilai terkecil adalah C. Untuk menentukan nilai terbesar, jika A lebih besar sama dengan dari B dan A lebih besar sama dengan C, maka max atau nilai terbesar adalah A. Else if B lebih besar sama dengan A dan B lebih besar sama dengan C, maka max atau nilai terbesar adalah B. Else max sama dengan C. Alert yang didapatkan yaitu yang akan muncul adalah nilai terbesar berapa dan nilai terkecil berapa yang didapatkan dari max dan min. Jika A adalah 7 dan 8, ini 6 hasil, nilai terbesar adalah 8 dan nilai terkecil adalah 8. Dan bagaimana kalau semua angka yang dituliskan itu sama? Bisa saja, dan yang akan muncul akan seperti ini. Kita tulis 5. Hasilnya itu nilai terbesar dan nilai terkecilnya adalah angka itu sendiri. Baik, untuk nomor kelima yaitu pembayaran parkir. Di sini ada pembayaran parkir, kita bisa memilih jenis kendaraan, mobil atau motor. Lalu lama parkir dalam 1 jam. Jika saya menulis 7 jam, maka total bayarnya adalah 4.000. Yang akan muncul di ini adalah yang akan muncul di alert. Untuk melihat semua elemennya, inspect. Pertama tag head juga masih sama seperti sebelumnya, title. Sini titelnya 5 pembayaran parkir, lalu style juga box juga masih sama. Pada bagian body, H3, nama dan name, lalu div ID box. Sini saya juga menggunakan form dan nama form lagi, lalu center, juga H1 ini sudah seperti ini pembayaran parkir, lalu table yang ada ya dengan baris dan kolomnya. Baris pertama itu kolomnya jenis kendaraan, titik 2 dan select dan type text dan nama jenis dan ID jenis. Jadi sini kita bisa memilih dari option-option yang ada. Itu optionnya itu yang pertama itu pilih salah satu, tapi ini sudah ditulis jadi select disable, jadi tidak bisa dipilih. Yang bisa dipilih itu hanya mobil dan motor. Lalu pada baris selanjutnya lama parkir dalam jam itu titik 2 dan input type number dengan nama waktu dan ID waktu. Lalu di sini
Pada baris selanjutnya lagi ada input type button, name total, value total, on click bayar. Jadi di sini jika kita klik bayar akan muncul seperti tadi, akan dijelaskan pada script ini, yaitu function, menggunakan function bayar, variabel jenis dari jenis, variabel waktu dari waktu, dan juga variabel HP atau harga parkir. Jadi if jenis sama dengan mobil dan waktu sama dengan 1, maka HP sama dengan Rp3.000. Lalu else if sini jika jenis mobil dan waktunya itu lebih besar dari 2 dan waktunya lebih kecil sama dengan dari 4, maka harga parkir sama dengan Rp5.000. Dan else jika jenis sama dengan mobil dan else adalah bukan dari kondisi keduanya ini, waktunya bukan dari keduanya ini, maka HP sama dengan Rp7.000 harga parkir. Lalu else jika dia memilih jenis bukan mobil atau berarti motor, maka dengan waktu 1 maka HP adalah 1.000, dan jika dia memilih motor dengan waktu lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan dari 4, maka harga parkir adalah Rp2.000. Else jika dia memilih motor dengan waktu bukan dari kedua ini, maka harga parkir adalah Rp4.000, dan alertnya itu yang akan muncul total bayar yang didapatkan dari HP atau harga parkir. Kita akan coba lagi. Jika di sini saya memilih mobil lagi dengan waktunya misalkan 4 jam, maka total yang akan muncul itu total bayar sama dengan Rp5.000. Oke, sekian dari video saya. Semoga video ini dapat membantu. Sekian dan terima kasih.